Anak, ya, anak merupakan buah hati dan dambaan setiap orang tua. Dalam sebuah perkawinan, tentu saja harapan suami dan istri memiliki anak yang kelak di masa yang akan datang akan menjadi kebanggaan orang tuanya. Dengan tulus dan ikhlas, serta penuh dengan perjuangan yang tidak mengenal lelah, tentunya orang tua rela melakukan apa saja demi anak tercinta. Dibesarkan dari kecil hingga dewasa, hingga sukses, tentunya dambaan semua orang tua di muka bumi ini. Tak mengharapkan balasan jasa, melihat sang buah hati tumbuh dewasa dan dapat menjadi sukses di tengah masyarakat sudah merupakan sebuah kebahagiaan bagi setiap insan orang tua. Namun, apa nyana, malang tak dapat ditolak. Ada kisah seorang ayah berusia lanjut usia bernama Koswara digugat oleh anak kandungnya sendiri ke pengadilan karena masalah tanah. Sangat ironis dan miris tentunya masyarakat mendengar kabar yang sangat mengiris hati ini. Selain seorang bapak yang telah lanjut usia digugat oleh anak kandungnya ke pengadilan, ada juga seorang ibu yang digugat oleh anak kandungnya sendiri karena masalah kendaraan. Sungguh ironis dan miris mendengar kabar tersebut. Irfan Hakim pun memberikan komentar tajam dan pedas bagi anak yang menggugat orang tuanya ke pengadilan. Lalu seperti apa tanggapan pedas dan tajam opini dari Irfan Hakim? Selain Irfan Hakim, Irma Darmawangsa serta Rina Gunawan pun turut memberikan komentar atas kasus yang menggemparkan masyarakat ini. Dan seperti apa maksud dari Ustadz Yusuf Mansur bagi anak yang menggugat orang tuanya ke pengadilan? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam Indep, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Anak merupakan kebanggaan orang tua. Anak merupakan harapan dan impian semua orang tua di seluruh dunia. Mendapatkan anak merupakan anugerah terbesar bagi orang tua karena diberikan kepercayaan dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengasuh dan membesarkan dengan penuh cinta kasih. Semua usaha dan upaya dilakukan oleh orang tua agar bagaimana kebutuhan anaknya baik jasmani dan rohani tercukupi dan dapat dipastikan terpenuhi. Maka dengan penuh kasih sayang, orang tua rela melakukan apa saja demi sang buah hati tercinta dapat tumbuh besar dan menjadi dewasa. Tentu saja harapan orang tua kelak sang anak akan menjadi sukses dan dapat dibanggakan. Tak perlu balasan jasa. Melihat sang anak telah tumbuh dewasa dan sukses di tengah masyarakat sudah merupakan kebahagiaan luar biasa bagi orang tua. Namun, kisah pahit harus dirasakan oleh seorang ayah yang telah lanjut usia bernama Koswara di kota Bandung, di mana kini dirinya harus menempuh gugatan dari anak kandungnya di pengadilan karena urusan masalah tanah. Seorang ayah yang telah berusia lanjut di mana tengah menikmati masa tuanya dengan tenang, kini harus berhadapan dengan sang anak di pengadilan. Mendengar kabar tersebut, Irfan Hakim pun turut angkat bicara. Sebagai seorang anak yang kini telah sukses di dunia hiburan tanah air, tentu saja tidak habis pikir dan juga tidak masuk logika Irfan Hakim mendengar kabar jika ada seorang anak yang menggugat orang tuanya di pengadilan karena masalah tanah. Maka inilah komentar pedas dan tajam dari Irfan Hakim mendengar berita anak gugat orang tua di pengadilan. Anak Koswara itu kita anak durhaka sama orang tua bisa dalam bentuk apapun, membentak aja, bilang gitu doang aja itu sudah nggak boleh, apalagi sampai ada tuntut menuntut. Tapi ya di sisi lain harus dicari dari dua belah sisi juga. Ini kenapa, sebab akibatnya, kenapa bisa sampai seperti ini. Tapi apapun sebabnya, kalau menurut gue ya, kalau urusan keluarga udah kekeluargaan aja dulu gitu. Apalagi ini sampai profesi digunakan untuk menuntut orang tua sendiri. Dari sisi gue sih nggak masuk logika gue, nggak masuk akal gue, dan
segala macamnya nggak masuk menurut gue sih. Itu aneh banget itu. Tapi ya bukan salah orang tua, ya itu anaknya gaul di mana sih sampai. Kalau gue sih ya itu menjaga sekali gimana supaya kita tidak durhaka pada orang tua. Ridho Allah, ridho walidain, ridho Allah itu ada di ridho kedua orang tua. Kalau sudah ke orang tuanya seperti itu, lu nggak takut kena azab lu gitu. Kisah memilukan lainnya datang dari seorang ibu yang digugat anak kandungnya karena masalah kendaraan. Pangkal masalahnya, menurut Dewi yang bekerja sebagai aparatur sipil negara di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah pun sangat bersedih mendengar anaknya menggugat dirinya ke pengadilan. Pangkal masalah berawal ketika Dewi membeli mobil Toyota Fortuner pada tahun 2013 di Semarang. Namun dengan alasan kepercayaan, BPKB mobil yang dibelinya tersebut diatasnamakan anaknya. Dan menurut Dewi, pembelian mobil Fortuner tersebut murni dari hasil kerja kerasnya selama ini saat bekerja sebagai aparatur sipil negara. Maka, bak disambar petir di tengah siang bolong, Dewi mengaku kaget dan terkejut mendapat surat gugatan dari anaknya dan meminta agar mobil Toyota Fortuner yang dibelinya pada tahun 2019 lalu agar dikembalikan kepada buah hatinya tersebut. Jika tidak dikembalikan, maka akan dihitung sebagai sewa. Menurut perhitungan anaknya, biaya sewa mobil tersebut kini telah mencapai 200 juta rupiah. Jika tidak diberikan, maka rumah yang kini ditempati oleh Dewi akan disita sebagai jaminan. Mengetahui hal tersebut, Irma Darmawangsa sebagai seorang selebriti tentu sangat miris dan sedih mendengar kabar anak menggugat ibu ke pengadilan. Karena seharusnya sebagai seorang anak tentunya membalas kebaikan orang tua yang telah membesarkan dan mengasuh hingga telah menjadi seorang anak yang dewasa. Waduh, kalau menurut Irma sih itu udah gimana ya? Ya nggak sepantasnya seperti itu seorang anak kepada ibu kandungnya sendiri. Biarpun misalkan itu mobil-mobil punya anaknya pribadi, anaknya pun yang membeli. Kalau saya pribadi nih, malah saya kalau bisa saya membelikan untuk orang tua saya. Saya tidak mau mengungkit-ungkit ataupun meminta ataupun apa kalau memang saya punya penghasilan sendiri. Kalau prinsip aku tuh yang namanya memberi kepada orang tua itu tiada ada tanpa batasan. Selagi kita bisa, selagi kita mampu membahagiakan orang tua, itu yang akan aku lakukan. Sampai selagi aku mampu dan selama aku hidup gitu. Apalagi orang tua terhadap anaknya itu kan ya nggak ada batasan juga cinta kasih sayangnya. Jadi memang nggak bagus lah sama orang tua sendiri hitung-hitungan. Kalau memang kita bisa memberi ya kita harus memberi. Selain Irfan Hakim, Ustadz Yusuf Mansur pun juga mendengar berita dan kabar anak yang menggugat orang tua. Sebagai seorang pendakwah, Ustadz Yusuf Mansur pun memberikan nasihat kepada anak yang menggugat orang tuanya agar memilih jalan damai dan menjadi anak yang baik. Secara umum, Ustadz Yusuf Mansur pun memiliki harapan agar tidak menemui anak yang durhaka kepada orang tuanya dan selalu berbakti kepada orang tua dengan penuh cinta dan kasih sayang. Yang mudah-mudahan ke depan semua yang menggugat orang tuanya kemudian memilih jalan damai dan kemudian menjadi anak yang baik, anak yang kemudian ikhlas aja lah gitu ya dengan apa yang dilakukan sama orang tua. Berani dan bisa memaafkan ya, sama orang lain aja kan lebih baik memaafkan dan damai toh, apalagi sama orang tua. Dan kita doain nggak ada anak-anak yang durhaka kepada orang tua di muka bumi ini ya. Bahwa soal apakah ini tanda-tanda akhir zaman ya, dari dulu kan anak durhaka udah banyak. Kanaan misalnya anak durhakanya Nabi Nuh kan ya. Dan saya berharap juga hubungan semua orang tua dan anak di seluruh dunia insya Allah semuanya baik-baik saja dan menjadi ibadah dari keduanya. Kabar anak menggugat orang tuanya ke pengadilan pun turut diketahui oleh Rina Gunawan. Sebagai seorang selebriti, Rina Gunawan pun memberikan komentarnya.
Dengan bijak, Rina Gunawan mengatakan memang tidak mengetahui secara detail dan jelas latar belakang permasalahan, sehingga ada kasus anak yang menggugat orang tuanya ke pengadilan. Namun, di balik itu semua, Rina Gunawan mengaku miris dan sedih jika ada orang tua yang sampai digugat anaknya ke pengadilan. Sebaiknya semua pihak berbicara dengan kepala dingin hingga sebisa mungkin masalah dalam keluarga dapat diselesaikan dengan musyawarah. Karena jika permasalahan telah dibawa hingga ke ranah pengadilan akan banyak memakan waktu dan tenaga serta pikiran yang dapat menguras emosi. Maka inilah komentar dari Rina Gunawan mengenai kasus anak menggugat ibu ke pengadilan. Oke, tapi sih sebenarnya nggak ngerti ya, karena biasanya permasalahan antar keluarga itu pasti berbeda. Biasanya kita juga nggak ngerti ranahnya mereka itu, atau kakek-kakek tersebut, atau anaknya, itu seperti apa gitu. Kadang-kadang suka miris aja sih ada permasalahan seperti itu gitu ya, tapi kalau misalnya memang dibicarakannya baik-baik, dari kakek dan juga dari anak-anaknya bertemu gitu, yang nggak perlu istilahnya sampai digugat pun, dimusyawarahkan sampai mencapai satu mufakat, sebenarnya clear sih, nggak perlu sampai gugat-gugat seperti ini gitu. Nah, memang intinya tuh adalah pasti ketidaksukaan, keserakahan gitu kan yang terjadi, terus ketidaksiapan akan hal atau akan putusan seperti ini gitu. Jadi memang intinya adalah harus bertemu gitu. Sebenarnya yang paling enak banget adalah intinya bertemu sebelum sampai ke pengadilan. Karena yang berhubungan dengan pengadilan kalau menurut saya itu pasti akan panjang prosesnya. Satu akan panjang prosesnya, satu akan capek juga kita bolak-balik dan lain sebagainya. Dengan kita ketemu untuk musyawarah dengan keluarga, tetap ada penengah. Penengahnya itu adalah yang ngerti akan hukum dari agama. Kalau saya berpikirnya gitu. Karena kalau misalnya ustadz yang mengerti banget tentang ilmu agama, mereka pasti akan mengetahui berapa sih sebenarnya tanah-tanah yang akan diberikan warisannya, apakah kepada si kakek tersebut atau anak-anak tersebut diberikan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ranahnya ustadz untuk berbicara sebagai penengah gitu. Memang harus ada hitam di atas putih sih. Harus ada hitam di atas putih, harus memang mengerti gitu kan ya, akan apapun presentasi yang akan diberikan gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak mengerti, kita cari tahu kepada yang mengerti gitu. Nah, intinya adalah itu. Jadi memang harus benar-benar di bawah ketekanan yang tidak emosional, tidak memuncak. Karena kalau misalnya memang emosi semuanya untuk mencapai suatu mufakat itu susah banget. Jadi memang harus semuanya tuh benar-benar di-down-kan ininya, perasaan dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu malah lebih enak gitu mau ngapa-ngapain. Maka ketika kini tengah ramai kasus anak menggugat orang tuanya ke pengadilan karena masalah harta duniawi, sungguhlah sangat ironis apapun alasannya. Kisah berbeda justru dirasakan oleh Rizky Febian yang sangat merindukan kasih sayang sang ibunda tercinta yang kini telah tiada pergi untuk selama-lamanya. Rizky Febian mengatakan jika dirinya sempat terpuruk ketika mengetahui bahwa sang ibunda telah pergi untuk selamanya. Namun, pada akhirnya, Rizky Febian memutuskan untuk bangkit kembali dan terus melahirkan karya-karya yang positif. Dan semuanya kembali lagi, Rizky Febian mengatakan bahwa dirinya mendapatkan spirit dari sang ibunda tercinta yang kini telah tiada. Dan ada satu tulisan mama bilang bahwa anak-anakku, mama sayang sama kalian, mama cinta sama kalian. Semoga kalian kelak akan menjadi anak yang soleh, pintar, bijaksana, membanggakan orang tua dan negara. Dan sangat terpukul melihat bahasa seperti itu karena menyesalinya adalah kenapa saya tahu setelah mama sudah nggak ada. Itulah yang namanya penyesalan di akhir ya. Jadi sekarang bukan waktunya lagi untuk menyesali itu semua atau menangisi. Jadi terus gimana caranya membuktikan dari doa-doa yang mama doakan. Terus suka duka dilewatin di 2020 ketika kehilangan seorang mama. Itu sangat jatuh sekali. Iki baru ngawalin karir untuk bikin label sendiri, manajemen. Terus terkena berita kehilangan seorang mama. Terus saya bingung. Terus saya bingung harus ngapain segala macam. Sempat ada masa di mana saya stop kayaknya udah untuk berkarir. Karena kehilangan seseorang yang aku cintai gitu ya saat itu. Tapi justru yang membuat semangat lagi di 2020 saat itu adalah melihat sosok almarhumah kembali.
dengan omongan-omongan beliau, dengan omongan amanah-amanah dia. Jadi itu yang membuat memecut Iki akhirnya pengen ya udah Iki kerja keras sampai akhirnya dibayar tuntas oleh Allah dengan karya Iki yang direspon positif. Di penghujung aku dapat beberapa penghargaan. Itu sangat luar biasa menurut aku. Maka teruntuk kita semua yang masih memiliki orang tua, pergunakanlah waktumu untuk membahagiakan orang tuamu selagi mereka masih memiliki umur. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.